Perkenalkan, nama saya Rina Warta Simamora dengan NIM 213304010233. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan dengan judul bagan alir atau flowchart pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Dr. Hotua Samosir. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup berupa who, what, where, why, how, of, penginputan data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. A. Diagram arus data atau data flow diagram atau DFD. Sebuah DVD secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam menyusun DVD karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya, DVD memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. DVD disusun dengan menggunakan 4 simbol utama, yaitu yang pertama yaitu sumber, nama, sumber, dan tujuan data. Penjelasannya, karyawan organisasi yang mengirim data dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak. Dan simbol yang kedua, arus data. Penjelasannya, arus data yang masuk ke dalam dan keluar sebuah proses digambarkan dengan anak panah. Dan yang simbol ketiga, penyimpanan data. Penyimpanan data digambarkan dengan 2 garis horizontal atau paralel. Dan yang simbol keempat, proses transformasi. Penjelasannya, proses yang mengubah data dari input menjadi output digambar dengan lingkaran. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagan alir atau flowchart. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikenali. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input, output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer untuk template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, antara lain 1. Input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Dan yang kedua, processing, yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data atau dengan komputer atau manual. Dan yang ketiga, storage, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Dan yang keempat, line, simbol yang menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir
penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang simbol bagan alir. Yang pertama, nama simbol dokumen. Penjelasan, sebuah dokumen atau laporan dokumen dapat dibuat atau dicetak oleh komputer. Dan yang kedua, simbol dokumen rangkap. Penjelasannya digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas. Dan yang ketiga, simbol input atau output jurnal atau buku besar. Penjelasannya digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program, menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen. Dan simbol yang keempat, tampilan. Penjelasannya, informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Dan yang selanjutnya, simbol-simbol input atau output. Simbol nama pemasukan data atau online. Penjelasannya, entry data oleh alat online seperti CRT dan komputer pribadi. Dan yang berikutnya, simbol terminal CRT komputer pribadi. Penjelasannya, simbol tampilan dan entry data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Dan yang berikutnya, simbol-simbol processing, nama pemrosesan komputer. Penjelasannya, sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Dan yang kedua, simbol kegiatan manual. Penjelasan, sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Dan yang selanjutnya, simbol kegiatan campuran. Penjelasannya, sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer. Dan berikutnya, simbol kegiatan pemasukan data offline. Penjelasannya, sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasuk data offline atau entry data ke disket register cache. Dan yang selanjutnya, simbol disk bermagnet. Penjelasan, data disimpan secara permanen pada disk bermagnet digunakan untuk menyimbolkan file induk atau master file. Dan yang selanjutnya, simbol pita bermagnet. Penjelasannya, data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Dan yang selanjutnya, simbol disket bermagnet. Penjelasannya, data disimpan dalam disk. Dan simbol yang selanjutnya, penyimpanan online. Penjelasannya, data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct access seperti disket. Dan simbol yang selanjutnya, arsip. Penjelasannya, arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara penggunaan arsip. N sama dengan urut nomor, A sama dengan urut abjad, T sama dengan urut tanggal. Dan yang selanjutnya, simbol-simbol arus dan lain-lain. Yang pertama, arus dokumen atau pemrosesan. Penjelasannya, arah arus dokumen atau pemrosesan arus normal adalah ke kanan atau bawah. Dan yang kedua, arus data atau informasi. Penjelasannya, sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Dan simbol yang ketiga, hubungan komunikasi. Penjelasannya, transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Dan yang selanjutnya, simbol-simbol arus dan lain-lain. Yang pertama, simbol arus dokumen atau pemrosesan. Penjelasannya, arah arus dokumen atau pemrosesan arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Simbol yang kedua, arus data atau informasi. Penjelasannya, sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi di sebuah dokumen ke dokumen lain. Dan simbol yang ketiga, hubungan komunikasi. Penjelasannya, transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Dan yang selanjutnya, simbol-simbol arus dan lain-lain. Simbol yang pertama, penghubung pada halaman yang berbeda.
Penjelasannya menghubungkan bagan alir yang berbeda di halaman yang berbeda. Dan simbol yang kedua, penghubung dalam sebuah halaman. Penjelasannya menghubungkan bagan alir data di sebuah halaman yang sama. Penggunaan simbol ini untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Dan yang ketiga, arus barang. Penjelasannya, perpindahan fisik barang digunakan terutama dalam bagan alir dokumen. Dan yang keempat, terminal. Penjelasan digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program, juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Dan simbol yang kelima, keputusan. Penjelasannya, sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif berbagai cara. Yang berikutnya, simbol anotasi. Penjelasannya, tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi. Dan yang berikutnya yang berikutnya jenis-jenis bagan alir. 1. Bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem, seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagan alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan intern disebut inter-control flowchart. Dan yang kedua, bagan alir sistem atau sistem flowchart. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input pemrosesan dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana komunikasi yang efektif dan tanpa rapi. Dan yang ketiga, bagan alir program atau program flowchart. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagan alir ini. Dan yang selanjutnya, pedoman pembuatan diagram alir atau flowchart. Bila seseorang analisis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. Yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan ke kiri ke kanan. Dan yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Dan yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Dan yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan. 5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Dan yang keenam, lingkungan dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan atau relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan. Pada flowchart yang sama, simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruh bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Dan yang ketujuh, gunakan simbol flowchart yang standar. Dan yang selanjutnya, unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki dua unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir, yaitu percabangan dan perulangan. Percabangan secara sederhananya adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan pada contoh lampu di atas, percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. Dan perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan, sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya, perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 100. Kondisi untuk berhentinya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100. Begitulah hasil presentasi saya pada hari ini. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pengendalian internal SIA pada topik yang ke-6. Sekian dan terima kasih.